Saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Senang kembali kita boleh bertemu walaupun dengan jarak jauh untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Harapan saya semua kita sehat-sehat dan biarlah firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada Sabat ini boleh menolong kita lebih dekat kepadanya. Kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Hati kami sedang dibukakan, disiapkan untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kiranya kami setelah mendapatkan pekabaran ini, kami dikuatkan, dihibur, dan disiapkan untuk melayani Engkau lebih baik, menunggu kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, apa yang dicari oleh manusia di atas dunia ini? Ada banyak orang berusaha, bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang terutama adalah kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya kebutuhan sehari-hari, tetapi juga boleh menikmati yang namanya kekayaan, harta, rumah, kelimpahan. Dan pada Sabat ini, saya rindu kita agar memiliki yang namanya hidup berkelimpahan. Ayat inti kita saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Apakah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-9. Firman Tuhan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Di dalam ayat ini, dalam perikop ini, Yesus sedang berbicara untuk memberitahu siapakah Dia, siapakah kita dalam hubungan secara rohani. Saudara-saudaraku yang kasih, Dia adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Dan Dia berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ini adalah merupakan satu firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri, memberikan jaminan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Allah sesungguhnya akan menyelamatkan, Allah sesungguhnya akan menyediakan, Allah sesungguhnya akan memberikan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai 13. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini digambarkan oleh Yesus khususnya dalam ayat 11. "Bapa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika anak itu meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking?" Saudara-saudaraku yang kasih, ayat 13. "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu pemberian yang besar yang mau Tuhan berikan agar kita ini berkelimpahan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Apa itu saudara? Di dalam ayat 13 itu kembali dikatakan, "Ia akan memberikan roh yang meminta kepadanya." Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita saat ini. Kebutuhan umat Tuhan yang terbesar di zaman ini
untuk boleh hidup berkelimpahan seperti yang Tuhan inginkan adalah memiliki Roh Kudus. Saudara yang kasih, Yesus teladan kita di dalam hal berdoa. Doa adalah merupakan komunikasi yang terbuka dengan Allah. Doa adalah nafas hidup. Doa adalah ungkapan hati yang tulus. Doa adalah penyembahan. Doa adalah merupakan kekuatan. Doa itu adalah kuasa atau dinamik yang bisa memecahkan hal-hal yang berat sekalipun. Doa adalah penghiburan bagi jiwa yang berduka. Dan doa adalah merupakan pengharapan. Saudaraku yang kasih, kunci supaya kita boleh hidup berkelimpahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tadi di dalam ayat Lukas pasal 10 ayat yang 11 ayat yang ke-13 apa dikatakan? Kita diberi oleh Tuhan kuasa Rohul Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita Roma pasal 8. Apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 17. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini hal yang penting bagi kita. Kita ini bukan lagi disebut tadi sebagai apa? Ya, anak-anak dunia, tapi kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya ialah orang yang berhak menerima janji Allah, yang menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan Roh Kudus adalah membantu kita di dalam kelemahan kita. Roma pasal 8 ayat 26. Ya, bahwa Roh Kuduslah yang membantu saudara, yang membantu saya di dalam kelemahan kita. Sebenarnya soal berdoa, tidak ada kita yang fasih berdoa. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, kenapa? Karena yang mengetahui, yang dapat menyelidiki hati Allah itu adalah Roh. Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 27. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mendapatkan hidup yang berkelimpahan, tadi janji Allah yang paling besar bagi kita sekarang ini adalah, karena Dia tahu itulah kebutuhan kita yang terbesar, kecurahan Roh Kudus. Di dalam review Herald Maret 1895, turunnya Roh Kudus ke atas gereja dinantikan akan terjadi di masa yang akan datang. Perhatikan saudara, tetapi adalah merupakan kesempatan dari gereja untuk memilikinya sekarang. Carilah itu, doakanlah itu, percayalah akan hal itu. Kita harus memilikinya dan sorga sedang menunggu untuk memberikannya. Jadi saudara, bukan harta yang kita mau minta saudara, bukan kekayaan yang kita mau minta, bukan justru yang kita minta panjang umur, bukan itu yang sebenarnya doa yang paling utama di hadapan Tuhan.
Saudaraku, apa dikatakan tadi? Turunnya Roh Kudus ke atas gereja, di atas kita. Doakan itu, carilah itu, percayalah itu. Kenapa? Karena sorga sekarang sedang menunggu untuk mencurahkannya. Saudara-saudara yang kasih, ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk boleh merasakan damai, kekuatan, kelimpahan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Membutuhkan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita harus bergantung, hidup, tinggal di dalam Yesus. Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kekuatan kita, keberhasilan kita, kemampuan kita untuk hidup di atas dunia ini agar bisa menikmati kelimpahan adalah karena tinggal di dalam Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau mengerti apa arti kata tinggal di dalam Yesus. Inilah yang ditulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dan ayat 12, ini perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh hidup damai, hidup berkelimpahan, hidup dalam sukacita, sekalipun dalam penderitaan, kalau kita tinggal di dalam Kristus. Dan apa artinya tinggal dalam Kristus? Menuruti perintahnya dengan kita saling mengasihi. Jadi kalau orang berkata, selamat sahabat saudara, saya mengasihimu, aku adalah anak Tuhan, tetapi kita adalah orang yang membenci, marah, dendam, tidak mau mengampuni. Saudara, kita bukan anak-anak Allah. Engkau bukanlah anak Allah, dan engkau bukanlah ahli waris kerajaan itu. Tinggal di dalam Kristus artinya berbuat baik, berbuat hal-hal yang indah untuk orang lain, saling mengasihi. Itulah yang ditulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang kasih, sementara tadi yang pertama Tuhan mau memberikan kepada kita Roh Kudus. Oleh karena Roh Kuduslah yang mengerti, yang mengetahui hati Allah, agar pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, walaupun doa kita itu mungkin kurang sempurna, tapi Roh itu berdoa untuk saudara dan saya, agar apa yang kita butuhkan Tuhan berikan. Lalu yang kedua, Tuhan katakan tinggal dalam aku supaya kamu berbuah. Dan sekarang Tuhan mau supaya kita saling mengasihi, berbuat baik kepada semua orang. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkat khusus melayani para hamba Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang lain saudaraku. Ini yang ditulis Matius pasal 10 ayat 41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar, ya,
ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi inilah berkat, saudara. Tidak ada yang tidak dicatat di sorga. Semua perbuatan kita, sekecil apapun, ya, bahkan di sini dikatakan secangkir air saja pun. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini masa pandemi yang luar biasa, sudah banyak terpapar, sudah banyak terkapar, sudah banyak yang mati, saudara. Harusnya ini menjadi satu peringatan buat kita. Sekarang jangan lagi mikirin yang hal-hal yang aneh-aneh, mikirin kejahatan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Kesempatan kita sekarang adalah kecurahan roh, berbuat baik, saudara. Karena kamu tadi dikatakan kudus, sebab aku adalah kudus, kata Tuhan kita. Saudara yang kasih, dengarkan nasihat ini. Kita tidak mempunyai hak untuk terus-menerus memikirkan diri kita, kesukaan-kesukaan kita, kegemaran-kegemaran kita. Kita tidak perlu untuk berusaha mempertahankan satu identitas kita yang aneh sendiri, satu kepribadian yang akan memisahkan kita dari sesama pekerja kita. Perhatikan, saudaraku, kiranya Tuhan menolong kita untuk mati kepada diri sendiri dan dilahirkan kembali sehingga Kristus dapat hidup di dalam kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan yang mendengarkan firman hari ini, ingat ini. Kecuali engkau mati terhadap diri sendiri, keakuan, ego, harga diri yang tinggi, saudara, engkau tidak layak menjadi pengikut Yesus. Percuma, saudara, punya pengetahuan banyak, ilmu, pengalaman. Oh, dulu saya bekerja sebagai ini. Oh, dulu saya. Saudaraku, nggak ada itu arti dulu. Sebab akhir hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia di sekitar kita, dengan alam sekitar kita, saudaraku, itu yang akan yang akan diukur di dalam kehidupan kita. Banyak orang di atas dunia hanya mementingkan diri sendiri. Dan inilah nasihat Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Saudara-saudara yang kasih, untuk menutup pelajaran firman Tuhan pada sahabat ini, mari kita baca Mazmur 119 ayat ke-47. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-47. Firman Tuhan katakan demikian. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Saudara-saudaraku, sekiranya ada waktu nanti, tolong ingat ini. Kenapa perlu bergemar dalam perintah-perintah Tuhan itu? Kenapa perlu kita mencintai perintah-perintah Allah itu? Saudaraku yang kasih, roh sorga adalah menurut, roh sorga adalah mendengar, roh sorga adalah taat. Dan tahu saudara apa berkatnya? Nanti baca Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, maka engkau akan melihat nanti berapa banyak berkat yang dunia cari itu sebenarnya ada di sana. Tuhan akan sediakan bagimu. Saudara yang kasih, jangan ditutup hati. Mari kita membuka diri kita kepada Tuhan. Ya. Saudaraku, jadikanlah sekarang ini Yesus menjadi gembala. Karena tadi Yesus katakan, aku adalah gembala. Dalam ayat inti kita yang tadi kita sudah dengarkan bersama,
Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sesungguhnya orang yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan, oleh karena mendapatkan kuasa Roh Kudus, hidup dalam penurutan, mengasihi satu dengan yang lain, taat, suka mendengar, menurut perintah Tuhan, saudaraku, maka kelimpahan dalam ukuran sorgawi kita akan miliki dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu pada sabat ini. Engkau adalah Bapa Gembala yang baik bagi kami. Sesungguhnya Engkau akan memberikan kepada kami segala keperluan, kebutuhan kami. Dan kebutuhan yang terbesar saat ini ya Bapa adalah kecurahan Roh Kudus Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami boleh diubahkan dari manusia daging ini menjadi manusia roh. Dari manusia yang degil, yang keras hati menjadi yang lemah lembut. Dari manusia yang kikir, yang hanya memikirkan diri sendiri, menjadi manusia yang dermawan, yang melayani. Dan biarlah kami menjadi manusia yang suka mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, biarlah firman-Mu yang kami dengar materialkan dalam hidup kami. Angkat tangan-Mu memberkati umat-Mu. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.